Satu kata, dua huruf yang sering kita dengar hampir di setiap tempat. Okay. 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 Oke, mungkin saja merupakan sebuah kata yang paling umum digunakan di seluruh negara. Setiap hari, kalian sendiri mungkin menggunakan tanpa menyadarinya. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, atau bahkan dengan teknologi kita. Tapi, apa arti oke sebenarnya? Dan dari mana asalnya? Mari kita kembali untuk beberapa saat ke abad 19 silam. Ketika singkatan-singkatan yang diplesetkan lagi ngetren-ngetrennya di surat kabar. Seperti KG untuk no go, KY atau no use, dan OW atau alright. Serupa dengan singkatan-singkatan yang umum kita gunakan sehari-hari saat ini. Seperti LOL, mantul, dan OTW. Namun, ada satu singkatan yang paling menonjol di antara lainnya. Oke atau all correct. Pada awal 1800-an, all correct merupakan frasa yang umum digunakan untuk menandakan bahwa semuanya aman tanpa masalah. Namun kemudian, saudara singkatannya ternyata mulai ngetren semenjak 23 Maret 1839. Ketika oke pertama kali debut pada kolom kedua di surat kabar harian Boston. Dalam waktu singkat, surat kabar lainnya pun mulai menangkap lelucon tersebut dan menyebarkannya ke penjuru negara. Pada akhir tahun, kata tersebut telah muncul setidaknya dalam transkripsi Malam Boston, obrolan malam New York, surat kabar Philadelphia, dan menjadi lelucon umum. Pada tahun 1840, oke diadopsi oleh Martin Van Buren untuk kepentingan kampanye pemilihan kembali presiden dalam melawan William Henry Harrison. Para pendukung Van Buren muncul dengan ide kampanye melalui pembentukan kelompok oke di penjuru negara. Pesan yang mereka sampaikan cukup jelas. Old Kinderhook adalah all correct. Dikarenakan Van Buren lahir dan dibesarkan di Kinderhook. Sayang bagi dia, sang lawan akhirnya menggunakan kembali singkatan tersebut untuk melawannya dengan mengatakan bahwa oke merupakan kependekan dari awful conspiracy atau awful catastrophe. Ouch. Pada akhirnya, walaupun singkatan tersebut tidak dapat menyelamatkan kampanye Van Buren, hal itu merupakan kemenangan telak untuk oke. Dan ketika singkatan-singkatan yang lain mulai dirasa tertinggal, penggunaan oke justru semakin meluas dan menjadi slang berkat bantuan suatu penemuan, yaitu telegraf. Walaupun ditemukan sekitar 1830 sampai 1840-an, telegraf pertama kali debut pada tahun 1844. Hanya selisih 5 tahun setelah oke. Benda tersebut bekerja dengan mengirimkan pesan singkat dalam bentuk sinyal listrik sepanjang kabel yang melintas di antara stasiun-stasiun dengan menggunakan titik dan garis sebagai lambang dari huruf. Di saat inilah oke mulai bersinar. Kedua huruf tersebut cukup mudah untuk ditekan dan dibedakan dari kata-kata lainnya.
Dan dalam waktu singkat, kata tersebut diakui menjadi standar bahwa suatu sinyal telegraf telah diterima. Bahkan, dikatakan bahwa tidak ada pesan yang dianggap telah terkirim hingga kantor yang menerima mengirimkan kembali sinyal oke. Pada tahun 1890-an, oke yang berasal mula dari Boston hampir menjadi kenangan. Dan surat kabar mulai memperdebatkan perihal sejarahnya. Mereka bahkan menyebarkan mitos-mitos yang membuat beberapa orang mempercayainya. Seperti oke yang diklaim berasal dari bahasa Choctaw, yaitu oke yang berarti begitulah, atau bahasa Skotlandia okhai yang memiliki arti oh iya. Walaupun sebenarnya bagi kebanyakan masyarakat, awal mula oke sudah tidak terlalu berarti lagi. Sebab kata tersebut telah mendarah daging dalam bahasa kita. Dewasa ini, oke telah memiliki banyak makna. Ellen Metcalfe menulis dalam bukunya mengenai sejarah oke dan menjelaskan bahwa kata tersebut bermakna penegasan tanpa penilaian, yang artinya tidak menyampaikan perasaan apapun di dalamnya, hanya menyatakan bahwa informasi telah diketahui dan diterima. Jika kalian sampai ke rumah dengan oke, itu berarti kalian sampai dengan aman dan selamat. Jika makanan kalian dinilai oke, berarti dapat diterima. Dan jika kalian mengatakan, oh, hari ini aku oke-oke aja, maka artinya kalian baik-baik saja. Setidaknya secara harafiah sih. Selain itu, oke juga dapat berarti persetujuan akan perubahan suatu rencana. Kata tersebut cukup sederhana, bukan? Kita bahkan sudah tidak dapat menghitung kembali seberapa sering menggunakannya. Lumayan juga untuk lelucon 1830-an.